Hai, gue Salsa. Hai, gue Cila. Ini dia. Dan kita Sunstalk. Hai guys, balik lagi ke channel kita Sunstalk. Buat kalian yang baru datang, baru nonton video kita, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Oke, jadi di video kali ini kita mau bahas tema tentang crime dan kita mau bahas tentang Amelia Elizabeth Dyer Hobley. Oke, daripada kebanyakan ngomong, jadi mendingan sekarang kita langsung aja ke ceritanya. Amelia Elizabeth Dyer Hobley lahir di sebuah desa kecil bernama Piley Marsh di Bristol Timur, Inggris di tahun 1838. Amelia anak bungsu dari pasangan Samuel dan Sarah Hobley. Dia punya 3 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Ayahnya bekerja sebagai master shoemaker. Keluarga Amelia bisa dibilang berprivilege, padahal pada generasi itu banyak orang yang tinggal dalam kemiskinan. Pas kecil tuh dia merupakan murid yang baik, dia suka literatur dan dia juga suka puisi. Sayangnya di masa-masa ini ibunya tuh sakit, tipes, yang mempengaruhi kondisi mentalnya. Amelia kecil sering menyaksikan aksi kekerasan dari ibunya dan dia terpaksa harus merawat ibunya sampai ibunya meninggal di tahun 1848. Setelah ibunya meninggal, Amelia tinggal bersama bibinya di Bristol dan kerja sebagai pembuat korset. Di tahun 1859, ayahnya meninggal dan kakak sulungnya, Thomas, yang melanjutkan bisnis sepatunya. Di umurnya yang ke-24, Amelia memutuskan buat tinggal sendiri dan meninggalkan keluarganya ke Trinity Street, Bristol, dan di sana dia bertemu dan menikah dengan George Thomas. George pada saat itu usianya 59 tahun, jadi perbedaan usianya sama si Amelia ini lumayan jauh, kira-kira 35 tahunan. Jadi mereka juga bohong tentang usianya di buku nikah biar age gap-nya tuh nggak terlalu jauh. Dari pernikahan ini, mereka punya 1 anak perempuan yang tumbuh dekat dengan Amelia, bahkan later dia kerja bareng. Nah, sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, Amelia tuh terlatih sebagai perawat. Di era Victoria ini juga, perawat adalah pekerjaan yang terhormat banget. Di masa-masa ini, dia ketemu sama seorang bidan yang namanya Ellen Dane. Nah, si Ellen inilah yang kenalin si Amelia ini ke yang namanya baby farming. Nah, dia tuh diajarin cara gampang untuk dapat uang dengan cara membangun rumah penampungan untuk wanita hamil. Hal ini tuh emang cukup lumrah pada zaman itu karena ada undang-undang tertentu yang mendukung kegiatan ini untuk bisa terjadi gitu. Jadi, ibu-ibu yang tidak menikah pada era Victorian seringkali berjuang untuk mendapatkan pemasukan. Sejak adanya Undang-Undang Kemiskinan 1834 telah mencabut semua kewajiban keuangan dari ayah-ayah anak tidak sah, memaksa mereka untuk mengasuh anak-anak ini di tengah masyarakat yang melihat orang tua tunggal dan anak tidak sah itu sebagai sesuatu yang tercela banget, jelek banget. Nah, Amelia tuh ngelihat ini sebagai peluang bisnis. Dia bikin rumah dia sendiri sebagai penampungan untuk ibu-ibu muda yang lagi hamil di luar nikah. Untuk nantinya si anaknya ini diadopsi sama pasangan yang memang menginginkan anak gitu dan lebih berada juga tentunya. Nah, these unmarried mothers juga mau ngasih bayi mereka ke penampungan karena mereka yakin bayi mereka bakal diadopsi sama pasangan kaya yang emang mau punya anak, tapi karena ada suatu alasan jadi mereka nggak bisa punya anak. Mereka juga yakin kalau bayi mereka diadopsi sama orang-orang yang lebih kayak ini, ya bayi mereka tuh hidupnya bakal lebih terjamin daripada harus tinggal sama ibu kandungnya, karena kan belum terpaan dari masyarakat lah, dihina, terus belum biasanya tuh itu tuh terjadi sama orang yang kurang berada juga kan. Keberadaan dan keterlibatan orang tua seringkali dimanfaatkan demi keuntungan finansial. Nah, kalau bayinya berasal dari keluarga yang berada dan hanya sekedar cemas aja gitu dan ingin rahasianya terjaga supaya nggak ketahuan kalau ini tuh anak haram gitu, biasanya penitipan bisa mencapai 80 pound sterling atau sekitar 1,4 juta rupiah. Nah, harga ini tuh sebenarnya masih bisa dinego sampai harga yang paling rendah tuh 50 pound sterling atau 890 rupiah. Amelia tuh lumayan lama menghabiskan waktu dia bekerja sebagai si baby farmer ini, sekitar 30 tahunan. Jadi itu sistemnya gini,
Orang tua bayi ini ngasih bayinya ke penampungan dan kasih uang juga untuk membiayai hidup si bayinya. Ada yang cuma dititipin sementara, ada yang emang udah for good aja gitu dititipin di penampungannya. Nah tentunya uang yang dikasih sama si orang tua dari bayi-bayi ini tuh kan gak akan cukup untuk membiayai bayi ini dalam jangka waktu yang lama gitu. Di awal tuh memang niatnya Amelia tuh ya tulus gitu, baik mau ngerawat bayinya. Tapi lama-lama karena dia jadi buntung gitu loh, jadi kayak aduh kayaknya sih gue nggak cukup uangnya, jadi dia mikir nih cara yang paling menguntungkan buat diri dia sendiri, ya udah abis dikasih duitnya, abis dapat bayinya, ya bayinya dibunuh gitu. Bayi-bayi yang berisik dan ngerepotin biasanya ditenangin pakai alkohol atau opium yang gampang ditemuin. Opium membunuh jauh lebih banyak lewat kelaparan daripada secara langsung lewat overdosis. Jadi seorang dokter yang melakukan investigasi mengenai kasus ini bilang kalau anak-anak yang dirawat pada kondisi narkotisme berkelanjutan tuh bikin mereka nggak mau makan dan bakal dikasih nutrisi yang nggak sempurna. Kematian akibat malnutrisi ini kemungkinan besar yang menjadi akibatnya. Tapi ada lagi kasus kematian yang disebabkan oleh kelemahan sejak lahir, kekurangan ASI, atau hanya kelaparan. Jadi intinya si dokter ini tuh bilangnya kalau misalnya bayi yang narkotisme kena opium dan lain sebagainya itu jadi kayak mogok makan gitu, makanya dia nanti matinya kelaparan bukan overdosis gitu singkatnya guys. Nah inilah dunia yang dibukakan ke Amelia oleh Ellen Danes yang akhirnya dia malah kabur ke Amerika untuk menghilangkan jejak dia juga. Sebenarnya di era ini tuh emang banyak banget kasus bayi dan anak-anak yang meninggal karena sakit, malnutrisi, atau ditelantarkan. Bahkan kalau ada bayi yang meninggal di jalanan, orang tuh kayak udah bodo amat gitu loh. Dan emang sulit banget untuk nyari jejak siapa sih sebenarnya orang tua bayi ini pada zaman itu. Nah balik lagi ke baby farming, kalau ada ibu yang pengen ngecek bayinya, si Amelia ini tuh kayak suka nyari alasan kalau misalnya bayi lu lagi nggak bisa ditemuin kayak gitu-gitu. Nah kalau ibunya udah curiga nih misalnya ataupun kayak dia udah sampai pengen lapor polisi, ya dia nggak akan bisa lah dan nggak akan ada kemungkinan untuk dia lapor polisi karena kan nanti bakal ketahuan kalau misalnya dia punya anak hasil di luar nikah, nanti malah kebongkar aib dia gitu. Jadi ya udah Amelia ini aman-aman aja gitu. Akhirnya di tahun 1869, suami Amelia meninggal dan dia jadi harus ekstra kerjanya karena dia kan sekarang jadi single mother kan. Nah dia mulai tuh pasang iklan di koran tentang jasa perawatan dan adopsi bayi dengan bayaran sekali di awal dan pakaian yang layak bagi bayi-bayinya. Di iklan dan pertemuannya sama klien-kliennya, dia meyakinkan kliennya kalau dia adalah seorang yang terhormat karena kan perawat pekerjaan yang terhormat tuh. Dia tuh menikah dan dia juga menyediakan rumah yang aman dan penuh cinta bagi para bayi ini. Di tahun 1872, Amelia menikah dengan William Dyer yang sudah punya anak 2. Nah, keluarga ini tuh sering pindah-pindah sambil ngiklanin bisnis baby farmernya ini ke penjuru negeri. Dia nawarin servis penitipan bayinya ini dengan harga 10-80 pounds sterling. Terus nanti bayinya bakal mati secara misterius. Dalam hitungan hari aja, guys. Pola ini terus berlanjut dan dia tuh cukup pintar untuk secepatnya ninggalin kota kalau pekerjaan dia udah beres gitu. Orang-orang tuh nggak ada yang sadar sama apa yang dilakuin Amelia sampai ke tahun 1879. Nah, orang yang pertama kali nyadar itu adalah seorang dokter yang curiga mengenai jurnal kematian bayi yang besar berada dalam pengawasan si Amelia. Namun, alih-alih didakwa atas tuduhan pembunuhan, Amelia justru dihukum kerja paksa 6 bulan atas dakwaan pengabaian. Nah, selama hukuman 6 bulan ini, mental dia tuh agak terganggu gitu dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Katanya sih dia juga mengkonsumsi opium yang tadi dia kasih ke bayi-bayi ini. Tapi diduga Amelia tuh memalsukan kondisi jiwa dia biar dia ya udah bisa kabur aja gitu dari hukumannya. Sebagai perawat di RSJ pada masa mudanya, jadi dia udah tahu keadaan RSJ itu bakal kayak gimana. Dan menurut dia RSJ itu bisa dijadiin tempat beristirahatnya dia sejenak setelah dia keluar dari kerja paksanya itu yang 6 bulan. Setelah lepas dari hukuman, Amelia melanjutkan aksinya dan kembali menelan korban-korbannya. Nah, di bulan Januari 1896, Eva Lina Marmon, seorang pelayan bar terkenal, melahirkan seorang anak ilegal atau anak di luar nikah
bernama Doris Marmon di kosannya dia di Cheltenham. Karena hidupnya yang pas-pasan, dia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan bayinya ke adopsi. Terus dia akhirnya pasang iklan di koran Bristol Times and Mirror untuk nawarin bayi buat diadopsi. Tulisannya tuh gini, wanted respectable woman to take young child. Terus Evalina tuh berencana untuk ngambil anaknya lagi, nanti kalau udah dia kekumpul uangnya banyak gitu. Nah, nggak sengaja si iklan Evalina sama iklannya Amelia tuh samping-sampingan di koran. Jadi si iklan Amelia tuh isinya married couple with no family would adopt healthy child, nice country home. Terms £10. Nah, si Evalina ini ngelihat iklannya Amelia ini langsung tertarik dan langsung menghubungi Amelia yang di iklan itu menggunakan identitas Mrs. Harding. Beberapa hari kemudian, Evalina menerima surat dari Mrs. Harding dari Oxford Road di Reading yang isinya, I should be glad to have a dear little baby girl, one I could bring up and call my own. We are plain, homely people in fairly good circumstances. I don't want a child for money's sake, but for company and home comfort. Myself and my husband are dearly fond of children. I have no child of my own. A child with me will have a good home and a mother's love. Nah, baca balasan surat kayak gini, Evalina luluh dong, dan akhirnya dia yakin untuk memberikan anaknya ke Mrs. Harding, karena dia yakin Mrs. Harding ini adalah orang yang baik dan tulus gitu. Akhirnya terjadilah kesepakatan, tapi sebenarnya Evalina tuh maunya bayarnya mingguan supaya lebih affordable buat dia. Tapi Amelia maksa si Evalina untuk bayar sekali di muka, jadi full payment langsung di pembayaran pertama gitu. Karena Evalina sendiri udah desperate, jadi dia dengan terpaksa bayar £10 itu di muka. Dan seminggu kemudian Mrs. Harding sampai di Cheltenham, kotanya si Evalina, untuk menjemput Doris, anaknya. Begitu Evalina dan Mrs. Harding ini ketemu, Evalina sedikit kaget ngelihat perawakannya Mrs. Harding yang cukup tua gitu. Tapi dia kelihatan banget sayang sama Doris, jadi Evalina percaya. Yaudah, dia serahkanlah si Doris beserta kumpulan pakaian yang bakal dipakai nanti untuk dirawat dan uang sebesar £10, atau kalau dirupiahin tuh 179.000, yang pada saat itu ya gede banget segitu. Nah, terus dia tuh sebenarnya berat ngelepasin anaknya, jadi dia sampai nganter ke stasiun tuh, nganter si Mrs. Harding ke stasiun Cheltenham. Nah, terus pas dia balik ke kosan, dia tuh langsung ngerasa kayak broken gitu, soalnya dia masih sebenarnya gak rela kalau harus ngelepas anaknya ke orang lain. Cuman karena hidup dia juga pas-pasan, jadi menurut dia yang terbaik ya dikasih ke orang aja gitu. Toh ntar juga dia bakal ngambil lagi kalau dia udah merasa cukup gitu financially. Nah, beberapa hari setelah Evalina menyerahkan Doris, dia dapat surat dari Mrs. Harding yang menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Terus Evalina balas surat itu, tapi Mrs. Harding nggak balas lagi. Jadi Amelia tuh nggak pergi ke Reading seperti yang dia bilang ke Evalina. Dia justru pergi ke London, yaitu tempat tinggal anaknya yang bernama Polly. Nah, di rumah Polly, Amelia langsung beraksi nih. Dia langsung ambil selotip putih, terus dia ikat si lehernya Doris pakai selotip putih itu sebanyak 2 kali, habis itu dikencengin. Jadi metode ini tuh udah sering dia pakai sejak dia bebas dari hukuman yang 6 bulan itu. Jadi dia udah move on dari metode pakai opium. Mungkin untuk menghemat biaya juga kali. Amelia dan Polly membungkus jenazah Doris pakai serbet makan beserta beberapa baju yang sudah disiapkan Evalina. Yang sisa bajunya itu dijual sama mereka. Terus besokannya di tanggal 1 April 1896, anak asuhnya yang lain yang bernama Harry Simons dibawa ke rumah Polly. Nah, karena si selotip putihnya itu habis, Amelia ambil selotip putih yang ada di leher si Doris,
terus dipakai untuk ngiket leher anak 13 bulan itu, si Harry. Terus kedua jenazahnya ditumpuk di atas karpet gitu, terus digulung sama baju-baju yang disiapin sama ibunya masing-masing itu, yang sisanya dijual gitu. Di tanggal 30 Maret 1896, 2 hari sebelum dia membunuh Harry Simons, seorang pengayuh perahu kargo menemukan paket di sungai Thames, dan setelah dibuka, isi paketnya itu adalah jenazah anak perempuan atas nama Helena Fry. Terus setelah diselidiki lagi, di dalam paketnya itu tuh ada label gitu yang mengarah ke Mrs. Thomas dan alamatnya. Nah, terus sama polisi ditelusuri kan alamatnya. Setelah ditelusuri, ternyata alamatnya itu end up di rumah Amelia. Jadi somehow tanpa si Amelia tahu tuh, pemberat paket ini tuh dia pakai batu bata. Si pemberatnya ini si batu batanya tuh somehow lepas apa gimana. Jadi instead of tenggelam, si Helena ini malah ngapung gitu ke permukaan sungai. Jadi kelihatan sama orang-orang, lebih gampang ditemukan gitu. Nah, tapi polisi ngerasa bukti-bukti ini tuh masih kurang kuat untuk menangkap pelaku tindakan kriminal seserius ini. Jadi polisi hire seorang wanita muda untuk memakai servisnya si Amelia dan berencana untuk setup meeting. Nah, pas hari H meeting, yaitu tanggal 3 April 1896, yang datang ke rumah Amelia itu bukannya si wanita ini, tapi malah polisi dan detektif. Jadi mereka datang, habis itu langsung maksa masuk ke rumahnya si Amelia, dan begitu masuk mereka langsung nyium bangkai manusia. Tapi setelah dicari-cari, nggak ditemukan satupun jenazah. Tapi mereka menemukan barang-barang bukti terkait, termasuk si selotip putih itu, telegram yang berkaitan dengan rencana adopsi, tiket lelang untuk pakaian anak, nota pemberian iklan, dan beberapa surat dari para ibu-ibu yang menanyakan kondisi masing-masing anak yang mereka titipkan. Nah, polisi tuh memperkirakan dalam beberapa bulan terakhir aja tuh at least ada 20 anak yang dititipkan ke Mrs. Thomas, yang ternyata adalah Amelia Dyer. Nah, polisi juga akhirnya tahu rencana Amelia selanjutnya, yaitu dia bakal pindah ke Somerset. Jadi kan dia emang sebelum-sebelumnya tuh setiap beres kasus, dia langsung pindah kan, menghilangkan jejak gitu. Terus para ahli memperkirakan dalam jangka waktu beberapa dekade, Amelia telah membunuh lebih dari 400 bayi dan anak-anak, menjadikannya salah satu pembunuh paling banyak sepanjang masa. Amelia Dyer ditahan pada tanggal 4 April 1896 dan didakwa atas tuduhan pembunuhan. Terus menantunya, Arthur Palmer, didakwa atas tuduhan menjadi kaki tangannya dalam usaha pembunuhan. Selama bulan April, sungai Thames dikeruk dan ditemukan 6 mayat termasuk Doris Mormon dan Harry Simons yang menjadi korban terakhir Amelia. Nah, jadi semua bayi yang ditemukan itu semuanya dalam kondisi ada ininya nih, dicekik pakai selotip putih gitu. Itu dia kenapa polisi bisa yakin kalau pelakunya satu orang. Nah, 11 hari setelah menyerahkan Doris ke Amelia, Evelina Mormon yang namanya muncul di salah satu benda yang disimpan Amelia itu dipanggil sama polisi untuk mungkin ditanyain ini salah satu korbannya tuh ada yang anaknya dia bukan gitu. Nah, terus setelah dihubungin, akhirnya Evelina mengakui kalau dia mengenali salah satu jasad putrinya, yaitu Doris Mormon. Nah, setelah dilakukan penyelidikan di awal Mei, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Arthur Palmer telah berperan sebagai kaki tangan Amelia Dyer. Akhirnya, Arthur dibebasin setelah surat pengakuan Amelia diberikan ke pihak kepolisian. Nah, pada tanggal 22 Mei 1896, Amelia mengaku bersalah atas satu pembunuhan, yaitu Doris Mormon. Keluarga dan teman-temannya bersaksi di pengadilan bahwa mereka udah curiga dan gak nyaman sama segala aktivitas Amelia. Dan kemudian terkuak bahwa Amelia berhasil melarikan diri beberapa kali. Ada lagi bukti penting dari seorang pria yang melihat dan sempat ngomong sama Amelia pas dia mau buang 2 jenazah di sungai Thames.
Satu-satunya pembelaan dari Amelia adalah ketidakwarasannya. Dia pernah dikirim ke RSJ di Bristol 2 kali. Tapi para penuntut nolak pembelaan tersebut soalnya ketidakwarasan Amelia ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan. Soalnya dua-duanya pas banget di saat kejahatan Amelia hampir terungkap. Para juri cuma butuh waktu 4,5 menit untuk menyatakan Amelia bersalah setelah 3 minggu kurungan di penjara. Amelia dihukum mati di tanggal 10 Juni 1896 dengan cara digantung. Pas mau digantung, polisi nanya, "Any last words?" Terus Amelia bilang, "I have nothing to say." Sebelum akhirnya digantung tepat pada pukul 9 pagi. 2 tahun setelah eksekusi Amelia Dyer, pekerja di rel kereta api menemukan sebuah parsel di dalam gerbong di Newton Abbot, Devon. Di dalam parsel itu ada bayi perempuan yang usianya masih 3 minggu dalam keadaan sedikit beku dan basah. Tapi dia masih hidup. Dia adalah anak dari Jane Hill yang pada saat itu janda. Bayi itu sudah diserahkan ke Mrs. Stewart dengan seharga 12 pounds. Mrs. Stewart jemput bayinya di Plymouth, tapi bayinya dibuang di kereta selanjutnya. Nah, setelah diselidiki lagi, ternyata Mrs. Stewart ini adalah Polly, anak dari Amelia Dyer. Jadi itu jatuhnya keturunan. Kok keturunan? Menurun. Iya. Buah jatuh, tak jatuh dari pohonnya. Si Polly ini yang ngira ini pekerjaan yang lumrah aja gitu, karena dia grew up. Iya. Iya. Itu kerja. The rest of her life tuh dia kan ngelihat ibunya ngelakuin itu. Jadi dia taunya ini normal gitu. Sumpah ada yang ganggu fokus gue. Dia kan suaminya yang pertama udah meninggal tuh. Mister siapa tadi ya namanya, gue kok lupa. Yang Thomas sama George Thomas. George Thomas. Sama Mrs. Daring itu dari nama suaminya yang pertama kan? Nama samaran Mrs. Harding tuh. Dia tuh gonta-ganti nama samaran Mrs. setelah dihukum itu Mrs. Harding, Mrs. siapa tadi? Mrs. Thomas, Mrs. siapa lagi kan? Iya, pas Thomas tuh kan nama suami dia yang pertama ya, yang which is sudah mati. Dia kayak gila banget menurut gue, banget lu suami lu udah mati, dibawa-bawa namanya, ngerti gak sih kayak. Padahal dia udah nikah kan sama si yang baru yang ikut-ikutan promosi si itunya apa? Baby farmer dia. Iya. Ya mungkin nyari alias aja sih, Cil. Gila lah gue. Kira-kira umum aja gitu. Serem sih tapi ya. Serem lah, gila. Tapi jahat banget loh. Untung kita hidupnya di era zaman sekarang gitu. Maksud gue kayak gue tadi rada shock baca yang ada undang-undang di mana kalau anaknya anak haram, si bapaknya nggak punya kewajiban untuk membiayai anaknya. Kayak otak lu di mana gitu, kayak gue nggak ngerti itu, gue nggak habis pikir sih. Jahat banget, boy, gila. Ini sebenarnya di Indo pun nggak ada hukumnya, cuman jadi sanksi sosial aja nggak sih? Iya, tapi maksud gue sampai itu diatur ke undang-undang tuh agak keterlaluan gitu loh. Jadi gimana ya, kayak kalau pada saat nanti si ceweknya misalnya minta dibiayain apa gitu, kalau ada undang-undang itu jelas kayak tinggal, nih kan ada undang-undang ya gue nggak wajib ngasih lu gitu, ngerti gak sih? Iya. Ya jadi udah nggak bisa ngapain lagi gitu. Iya, jahat banget menurut gue. Udah mana dianggap hina, terus ya sanksi sosial, ya terus kayak harus membiayai segala macamnya sendiri, mah gila banget. By the way, ini kasus ini tuh katanya disandingin sama Jack the Ripper gitu loh, karena mereka di timeline yang sama. Jadi sempat diduga Amelia Dyer adalah Jack the Ripper karena sama-sama di Inggris juga kan. Dan mirip gak sih ininya tuh, korbannya tuh kalau Amelia kan bayi sama anak-anak. Kalau Jack the Ripper tuh kalau nggak salah cewek ini ya, cewek yang gimana sih Jack the Ripper tuh? Cewek yang nakal bukan sih seinget gue? Misalnya cewek-cewek kayak gitu nggak sih? Nah, mirip gak sih? Mirip. Itu kita pernah bahas sepintas di Cecil Hotel
Jadi sempat disandingin gitulah mereka berdua. Cuman kayaknya ya setelah diselidikin gitu, Amelia Dyer ya udah Amelia Dyer aja, bukan Jack the Ripper. Dia completely cuman membunuh anak-anak gitu. Si Salsa kebiasaan deh suka ngomong cuman. Kalau udah jiwa kanibal mah gitu ya, Sal. Enggak kanibal dong. Psycho aja. Oke guys, jadi itu tadi cerita yang kita bawain tentang Amelia Dyer yang udah ngebunuh banyak anak. Semoga kalian suka sama video kita kali ini, dan buat kalian yang baru datang, kalian bisa cek video kita yang sebelum-sebelumnya, itu udah ada beberapa video, bisa kalian cek. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya, jadi kalau misalnya kita upload video baru, ada notifikasinya di kalian. Oh iya, by the way, kalau misalnya kalian ada kasus yang mau kita ceritain atau cerita horor atau apapun gitu, boleh di komen atau di DM ke kita ya, biar kita bawain. Kalau kalian mau discuss di komen juga boleh. Ya. Okay, hope you guys like our video and see you guys on our next video.